Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus. Hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Prapto di Siraman Rohani Gereja Isa Masih Pegangsaan. Hari ini sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendapatkan hal baru dari firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang padamu pada saat ini berterima kasih kepadamu sebab Engkau telah memberkati, menyertai, dan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Segala keadaan yang sulit telah kami lewati bersama dengan Tuhan, dan kami banyak menemukan hal-hal yang indah di dalam Tuhan ketika Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, kalau siang ini atau hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dan biarlah firman ini akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, bimbinglah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita tahu bahwa sampai sekarang ini persoalan COVID masih belum selesai. Kita rasanya baru saja merasakan kebebasan hanya beberapa bulan terakhir ini ya. Tetapi di bulan Desember dan Januari 2022 sudah ada wacana PPKM level 3. Artinya segala sesuatunya terbatas lagi, ya. Kita sudah melihat betapa besar dampak dari COVID-19 ini. Mungkin saat ini sudah ada yang mulai pulih ekonominya, mulai pulih usahanya, mulai pulih pekerjaannya. Tetapi ada juga yang sampai sekarang masih merasakan dampak dari COVID-19 ini. Nah, hari ini saya akan membagikan sesuatu hal yang seharusnya bisa menjadi patokan dalam kehidupan kita atau kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita menjalani keadaan ke depan, di mana kita tidak tahu sebab apa yang di depan adalah misteri buat kita, tetapi hal yang indah bagi Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi artinya walaupun kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan, tetapi Allah sudah mempersiapkan yang baik dalam kehidupan kita. Saya mengajak pada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Memang konteks dari apa yang disampaikan ini adalah kepemimpinan Yosua untuk menggantikan Musa, karena Musa pada waktu itu sudah tidak bisa melanjutkan lagi kepemimpinannya. Ya, di sini lalu kemudian Tuhan menunjuk Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan kepada bangsa Israel. Nah, saya akan bacakan buat kita semuanya dari Yosua, tidak akan dibaca semua ya. Yosua ayat 1, 2, 5, 6, dan 7. Saya bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Sampai di situ ya. Nah, terus kemudian lanjut ke ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, ini adalah pesan atau firman Tuhan kepada Yosua ketika hambanya yaitu Musa sudah meninggal. Di sini Tuhan melihat harus ada generasi yang harus melanjutkan kepemimpinan Musa ini, dan ditunjuklah Yosua.
Nah, di sini Tuhan menyampaikan pesan kepada Yosua agar Yosua itu kuat dan teguh hatinya. Karena apa? Menjadi pemimpin itu tidak gampang, khususnya memimpin bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk ya. Sudah melihat kebesaran Tuhan, lalu kemudian ketika punya masalah sedikit sudah melenceng lagi, tidak percaya Tuhan, membelakangi Tuhan. Nah, hal ini menjadi perhatian Tuhan bagi Yosua untuk membangkitkan semangat Yosua. Ya, di sini Tuhan mengingatkan di dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu kemudian di ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya harus ada kepercayaan diri di dalam Yosua untuk dia bisa menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang sangat luar biasa diberkati Tuhan. Nah, dalam hal ini yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya tidak berbeda dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua menurut saya kepada kita semuanya. Ketika kita menghadapi keadaan-keadaan sulit saat ini, ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang sangat menyulitkan kita, tidak kita harapkan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sebab kondisi sulit dialami semua orang. Kondisi sulit bukan masalah ekonomi saja. Kita harus mengingat juga bagaimana dulu para penginjil, anak-anak Tuhan yang berjuang untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mereka dikejar, mereka kemudian dimasukkan penjara, dianiaya, dan sebagainya. Mereka juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan dengan ini. Setiap orang yang mengalami penderitaan ketika dia memilih untuk kuat dan teguh di dalam Tuhan, pasti orang-orang tersebut akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saya percaya kita semuanya mengalami kondisi yang sama, kondisi yang sulit. Dagang sulit, cari kerja sulit, lalu kemudian mengembangkan relasi sulit di tengah kondisi saat ini. Tetapi yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Sang Khalik yang menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah kuat dan teguh hatinya. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan Tuhan. Ya, karena berpikir bahwa saya sebagai orang yang sudah ikut Tuhan, maka semuanya akan dijadikan Tuhan baik-baik saja. Memang dia adalah Bapa yang baik, tetapi jangan lupa setiap kehidupan kita itu harus memiliki peningkatan iman melalui ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau saat ini kita mengalami keadaan sulit, bukan berarti kita harus menyalahkan Tuhan, bukan berarti kita menyalahkan keadaan, tetapi kita harus kembali pada firman Tuhan agar kita memiliki prinsip kuat dan teguh hati kita di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita kuat, teguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita seturut dengan waktunya, dengan kuasanya, dengan kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita masih bergumul, mungkin saat ini kita masih menangis, meratapi keadaan sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kita agar kita itu tetap teguh di hadapan Tuhan. Hati kita kuat menghadapi segala sesuatu di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang disebut dengan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Beserta dalam kondisi apa? Semua kondisi Dia menyertai kita. Kondisi kita nggak punya duit, kondisi kita susah dalam perdagangan, kondisi kita susah dalam menjalin relasi, dan semuanya Dia disebut Immanuel yang akan terus menyertai kita, mengajarkan hal yang baik dalam kehidupan kita, mengajarkan agar kita bisa melewati masa-masa sulit bersama dengan Dia, dan mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki hati yang kuat dan teguh untuk menghadapi segala tantangan yang ada sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, firman hari ini cukup sederhana. Tuhan hanya ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan teguh hatinya dalam menghadapi segala keadaan yang sulit. Tuhan tidak membiarkan kita
Tuhan bukan acuh kepada kita, ya, tetapi Dia sangat peduli kepada kita. Namun demikian, Tuhan tetap istilahnya itu menggembleng kita supaya iman kita itu semakin bertumbuh. Iman kita itu bukan menjadi kita itu tidak menjadi orang yang memiliki iman yang ecek-ecek, istilahnya seperti itu, ya. Nah, Tuhan ingin kita menjadi orang yang kuat dan teguh dalam menghadapi segala sesuatu. Kondisi sulit memang masih terjadi sampai saat ini. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita teguh menantikan pertolongan Tuhan, Bapa yang kekal pasti turun tangan memberkati dan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, Engkau yang telah memberikan iman kepada kami, dan kami minta kepada Bapa di sorga agar Tuhan memberikan keteguhan dan kekuatan hati kepada kami untuk kami dapat melewati segala keadaan sulit yang saat ini terjadi, Tuhan. Bagi jemaat yang saat ini mengalami kesulitan dalam usaha, mencari pekerjaan, yang dalam kesulitan ekonomi dan apapun itu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkatilah semuanya Tuhan, dan kiranya Engkau memulihkan segala sesuatunya. Dan Kau pakai anak-anak-Mu ini boleh menjadi berkat bagi orang yang lain, menguatkan hati orang yang lain Tuhan. Berkati keteguhan hati dan juga kekuatan hati semuanya, agar jemaat-Mu ini boleh selalu mengandalkan Tuhan dan imannya bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami dan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah setiap kami semua di dalam nama Yesus, haleluya, amin.